الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hari dan di tempat yang mulia ini Al-Faqir mengajak dan berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan merupakan pangkal bagi segala kebahagiaan, sebagaimana kedurhakaan merupakan pangkal bagi segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin tentunya kita telah mengetahui bersama bahwa dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai negeri ujian, bukan negeri kenikmatan. Dan oleh karena itu tentunya setiap manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini tentu pernah merasakan, pernah mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Dan oleh karena itu pula sejatinya seorang mukmin selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya kuat di dalam menerima ujian yang datang darinya. Lalu apakah kiat bagi kita agar selamat di dalam dunia ini, terutama dari cobaan terhadap sesama manusia?
Seorang ulama besar pernah bertanya kepada Hatim Al-Asam, di mana beliau berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ma taslamu minad dunya?" Apakah kunci keselamatan dunia? Maka beliau menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, la taslamu minad dunya." Engkau tidaklah akan selamat dari dunia hatta yakuna ma'aka arba'u khisal, sehingga ada pada dirimu 4 perkara. Yang pertama dan yang kedua adalah antaghfira lil qaumi jahlahum wa tamna'a jahlaka anhum. Engkau mengampuni, engkau memaafkan bagi kejahilan suatu kaum, dan engkau cegah dirimu dari berbuat jahil terhadap mereka. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mengalami suatu perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tak baik dari orang lain, baik itu perbuatannya, baik itu sikapnya, ataupun ucapannya, maka hendaklah diri kita bersikap dingin, saudara-saudara. Artinya, jadilah diri kita ketika itu menjadi orang-orang yang pemaaf. Dan inilah yang memang dituntut bagi setiap manusia yang mengalami akan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan perintahkanlah untuk berbuat kebajikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang-orang yang jahil, adalah orang-orang yang bodoh. Dan ketika kita melakukan hal yang sama dengan apa yang telah orang itu perbuat terhadap diri kita, maka kita pun tak ubahnya seperti mereka dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang jahil inilah yang kelak akan menuai kerugian di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan masyarakatkah, baik di lingkungan kerja kita kah, baik di lingkungan sekolah kita kah, atau dalam lingkungan organisasi kah, bahkan di dalam lingkungan keluarga pun, tentu kita semua
pernah merasakan akan hal itu. Semua kembali kepada diri kita, kembali kepada kemampuan kita di dalam mengendalikan jiwa kita, di dalam mengelola hati kita ketika mendapatkan perlakuan tersebut. Dan orang yang mau bergaul di tengah-tengah masyarakat dan dia bersabar dengan segala gangguan yang ia peroleh dari orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai sebaik-baik mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain dan dia bersabar ketika tersakiti, maka dia lebih baik dari seorang mukmin yang tak mau bergaul dan tak sabar terhadap gangguan orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jangan sampai ketika kita terjadi perselisihan kita mengatakan, sampai mati aku tidak akan memaafkan. Sampai mati aku tidak akan memaafkan. Apakah kita mau meninggalkan dunia ini dengan membawa dendam? Sedangkan seorang mukmin bukanlah pendendam. Jangankan sampai mati, lebih dari 3 hari saja agama melarang kita ketika terjadi perselisihan kita tetap bermusuhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limuslimin," tidaklah halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fawqa salas, dia mendiamkan saudaranya ketika terjadi perselisihan lebih dari 3 hari lamanya. Jadi masa 3 hari adalah masa yang cukup bagi kedua belah pihak untuk saling introspeksi diri, untuk saling mendinginkan situasi. Dan yang terbaik adalah orang yang pertama kali menyapa, menegur saudaranya tersebut. Permintaan maaf atau kata maaf itu terkadang memang mudah untuk diucapkan, akan tetapi pemberian maaf itu terkadang amatlah sulit untuk diaplikasikan. Bahkan ada sebagian orang yang memandang bahwa untuk apa kita memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, kepada orang-orang yang sudah melukai kita. Oleh karena itu wajar bila Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Kenapa? Karena dirinya memiliki jiwa yang besar, karena dirinya mampu membuka pintu maaf untuk siapa saja, bahkan untuk orang yang telah menyakiti dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan," dan tidaklah Allah akan menambah
bagi seorang hamba tersebab perbuatan maaf yang ia berikan, melainkan kemuliaan untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sifat penyabar dan sifat pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga dan yang keempat adalah wa tabzula lahum saibaka wa takuna min saibihim asian. Bahwa engkau memberikan pemberianmu dan terhadap pemberian orang lain, maka engkau tidak pernah mengharapkannya. Artinya bahwa ketika dirinya mendapatkan kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di saat dia bergaul di tengah-tengah masyarakat, baik dengan temannya, baik dengan sanak familinya atau orang lain, ada selalu keinginan dirinya untuk berbagi. Selalu terdorong dirinya untuk berbagi terhadap sesama. Nah, sifat kedermawanan ini adalah sifat yang amat mulia, bukan hanya mendatangkan keridhaan Allah, bukan hanya mendatangkan keridhaan Rasulnya, bukan hanya mendatangkan kecintaan bagi manusia, tetapi para musuh-musuhnya pun akan menaruh rasa cinta terhadap dirinya. Ada sebuah syair yang mengatakan, judur rajuli yuhibbuhu ila a'da'i, bahwa kedermawanan seseorang itu akan mendatangkan kecintaan bagi musuh-musuhnya. Wa bukhluhu yubaghiduhu ila auladi, sedangkan kebakhilannya dapat mendatangkan kebencian dari anak-anaknya. Kendati pun demikian, saudara-saudara, bukanlah berarti kita tidak diperkenankan untuk menerima pemberian orang lain. Yang terlarang adalah ketika diri kita dalam ketiadaan, kita selalu mengharapkan pemberian orang lain. Kita selalu bergantung dengan manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada manusia, maka dirinya akan banyak menuai kekecewaan yang akan menumbuhkan benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan yang tentunya akan melahirkan tindakan perbuatan yang jauh tidak baik lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, nahnu qaumun la nas'al wa la narud. Kami adalah kaum yang tidak meminta bila kami tidak diberi, dan kami tidak menolak jika kami diberi. Menerima pemberian orang lain merupakan bentuk penghargaan, bentuk apresiasi atas orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, di akhir jawaban Hatim Al-Asam beliau mengatakan, in kunta hakadha salimta. Jikalau engkau berada di dalam keempat perkara ini, niscaya engkau pasti akan selamat di dalam dunia ini. Kenapa? Karena akan tercipta kedamaian di dalam dunia, keharmonisan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya ini akan memperkokoh, akan memperkuat tali persatuan dan kesatuan
di antara sesama. Semoga kita semua tersifati dengan keempat sifat tersebut, sehingga kita semua di dalam menjalani kehidupan di dunia ini senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق المبين وأفضلنا بشريعة نبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.